Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran meskipun dilaksanakan secara online. Meskipun demikian, meskipun kita melaksanakan pembelajaran online, tetapi Ustadz mengharapkan agar supaya semangat belajar anak soleha tetap terjaga. Masih semangat semua, nak? Alhamdulillah. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, agar supaya pembelajaran kita lebih berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebelum belajar kita berdoa. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz yang akan memimpin doa belajar kita. Untuk itu berdoa dimulai. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ustadz mau menyapa dulu anak soleha yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mandi semua? Sudah, nak? Alhamdulillah. Ya, silahkan dipersiapkan alat belajarnya. Kita akan... Alhamdulillah, pekan lalu kita sudah membahas mengenai Al-Alim, yang artinya Maha Mengetahui, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang diciptakannya. Pengetahuan Allah sangat luas dan tidak terbatas. Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita di materi bagian B, As-Sami', yaitu Maha Mendengar. Silahkan anak soleha menyimak tayangan video berikut ini. As-Sami' merupakan salah satu dari 99 Asmaul Husna. As-Sami' artinya Allah Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara yang ada di alam semesta. Suara gemercik air, desiran daun, dan segala gerak-gerik makhluk tak luput dari jangkauan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar segala bisikan dan ucapan manusia. Walaupun bisikan itu dirahasiakan, semua ucapan manusia, lintasan pikiran dan akal yang dirasakan hati, segala keluh, gundah, kegelisahan, dan kehampaan kita, bahkan hanya isyarat di dalam hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semuanya dengan jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya, termasuk orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan limpahan kasih sayang
dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Shadaqallahul azim. Artinya, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berdasarkan ayat tersebut telah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perkataan yang buruk, karena ucapan buruk sebagai mencela orang, memaki, menerangkan keburukan-keburukan orang lain, menyinggung perasaan seseorang, dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menyukai perkataan yang diucapkan secara terus terang kecuali orang yang dizalimi. Maksudnya orang yang dizalimi adalah orang yang teraniaya oleh hakim atau penguasa keburukan. As-Sami' adalah sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memiliki sifat sumun, yang artinya tuli. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah sempurna. Tidak ada yang kurang jelas sedikit pun. Berbeda sekali dengan manusia yang memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sengaja menciptakan dua telinga untuk kita, agar kita lebih banyak mendengar suara-suara di sekeliling kita. Misalnya, mendengar suara rintihan orang-orang yang mengharap pertolongan, dan mendengar nasihat-nasihat yang datang kepada kita, baik itu dari orang yang lebih tua, teman sebaya, maupun dari yang lebih muda dari kita. Jika kita mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mendengar, maka hal-hal yang harus kita lakukan adalah selalu berhati-hati dalam berbicara. Semua yang kita bicarakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendengarnya. Terlebih lagi, semua yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka dari itu, kita harus selalu mengucapkan hal-hal yang baik. Misalnya, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Selain itu, kita juga harus menjaga pendengaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dari hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu, kita harus selalu menggunakan pendengaran kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Misalnya, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Sebisa mungkin ketika kita akan mengucapkan hal-hal yang tidak baik, maka kita harus berpikir terlebih dahulu agar tidak menyesal nantinya, karena penyesalan datangnya pada akhir. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar adalah arti dari. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha mendengar. Hal tersebut dijelaskan dalam surat. 3. Sebutkan
3 cara mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Mendengar. 4. Apa yang kamu lakukan jika mendengar perkataan buruk dari teman kamu? Jelaskan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini untuk materi